sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Aduh. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin, jadikan tempat ini rumah kalian lagi. Di luar dari bencana yang terjadi, mitos akan adanya interaksi dari sosok astral yang kerap disebut leluhur dengan warga sekitar menjadi pertanda bahwa sebenarnya kampung Nyomplong memiliki cerita misteri sendiri yang jauh terkubur lama dan coba kami angkat kembali. Segitu ada firasat wangi rokoknya itu kan udah meninggal ya. Ini bau rokoknya Mbah katanya, ini di mana ya Abah katanya, ini rokoknya Abah gitu. Dari perasaan ibu katanya selamat katanya. Wanginya itu tercium rokoknya, padahal di situ nggak ada yang rokok kayak gitu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya. Tapi karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Pada saat kami berjalan ngelewatin mungkin bisa aku bilang musola di tempat ini, tiba-tiba aku dan semua tim itu mendengar seperti ada suara kentungan, dan itu berkali-kali. Walaupun memang dari penjelasan Frisly mungkin sosok-sosok di sini itu bukan berniat mengganggu, tapi di situ aku udah takut banget sih. Fasya, mungkin itu kayak dikasih tahu kali ya, coba menjauh, atau kita emang langsung aja ke sini. Yuk. Pelan-pelan, nggak apa-apa sama aku. Wow, assalamualaikum. Oke, kita coba untuk ke dalam dan menarik mundur lagi peristiwa. Oh, ini serem banget ya, aku takut banget ya tiba-tiba. Pada saat aku dan Kak Frisly memasuki rumah itu, dan di situ aku udah bener-bener takut banget. Bahkan jujur, aku itu nggak mau masuk rumah itu karena aku udah ngerasain hawa yang gak enak banget sih. Ada yang ketawa. Aduh. Ada yang ketawa dari belakang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena sebenarnya dari awal tadi kita masuk juga aku sudah kula nuwun isi permisi terhadap mereka yang masih ada di sini, dan memang benar adanya lokasi ini. Menurut aku luar biasa, Fasya, karena aku nggak pernah yang namanya ketika datang disambut oleh keramaian. Bahkan terhitung makhluknya itu benar-benar mencapai ratusan. Dari tadi tuh mengelilingi, mereka mengerubungi seolah-olah kita datang untuk memberikan sesuatu. Berikan sesuatu? Iya. Maksudnya? Karena gini Fasya, setiap rumah, setiap tempat tinggal yang memang ada di sini, itu masing-masing pasti ada sosok leluhur yang memang mereka dulunya tinggal di sini. Jadi, maaf, sebentar. Kayak pemirsa, sekarang sepertinya Kak Frisly sedang mencoba untuk mengkilas balik di tempat ini atau di rumah ini dulunya itu seperti apa. Barusan, kenapa tadi aku coba untuk ngulang lagi seperti apa sih kejadiannya dan apa yang membuat mereka ada di sini? Ya. Sebenarnya kalau ditarik mundur mengenai kampung ini sendiri, karena dulunya memang banyak sekali orang-orang hebat yang tinggal di sini yang mempunyai aturan sakral. Terbentuknya kampung ini menjadi kampung Nyomplong. Itu artinya memang terpilihnya manusia yang tinggal di sini berdasarkan keinginan mereka. Mereka dalam tanda kutip yaitu para leluhur terdahulu. Jadi ketika kamu mau datang ke sini untuk tinggal di dalam tanah ini, Fasya, kalian tuh harus menyiapkan cangkir yang apabila air di situ tidak tumpah artinya kamu diizinkan. Tapi kalau misalnya di dalam cangkir itu ada sedikit air yang tumpah, kamu dan keluarga keturunan kamu tidak boleh menginjakan kaki di tempat ini.
Sebentar. Itu maksudnya cara mereka tahu hal itu tuh dari mana Kak Frisly? Secara adat istiadat dari turun-menurun leluhur. Oh. Selain dari tragedi yang ada, penuturan Frisly membuka sejarah misterius yang diceritakan secara turun-temurun berkaitan dengan asal-muasal kampung Nyomplong. Mau dibikin kampung itu naro air secomplong itu, kata kalau boleh, nggak tahu, aku juga nggak ngerti ya, menurut ngedenger dari Umi kayak gitu, naro cangkir dikasih air itu semplong, kalau boleh katanya itu nggak tumpah gitu ya, kalau masih berdiri boleh. Jadi namain itu ya kampung Nyomplong. Jadi Fasya, Iya. beberapa pertanda dari para leluhur, kalau misalnya amit-amit lagi akan ada seperti hujan besar atau gagal panen sekalipun, itu ada beberapa rumah di sini yang mungkin beberapa rumah diantaranya juga udah benar-benar hancur. Mungkin salah satunya ini pertandanya itu seperti bunyi-bunyian yang, dan itu sama persis sama suara yang pada saat tadi kita menuju ke sini. Sebentar, berarti makhluk atau sosok-sosok di sini tuh membunyikan sesuatu untuk memberikan pertanda, Betul. bukan untuk semata-mata mengganggu berarti. Karena sebenarnya gini Fasya, pada dulunya mereka hidup berdampingan dan sangat amat damai dengan kita, para manusia. Karena memang adat istiadat yang sudah melekat, dan itu memang secara keturunan itu berlangsung sangat baik. Tapi nggak tahu kenapa pas tadi aku coba untuk menarik kilas balik dan berkomunikasi sama sosok yang menutup wajahnya dengan kelambu, kayaknya ada satu hal yang membuat mereka seperti marah. Ada juga satu tempat, mungkin nanti kita explore lagi ke sana. Ada satu rumah di mana sebenarnya rumah itu ditinggali atau tidak, itu akan menjadi titik magis. Jadi kayak hal-hal gangguan dari mereka itu akan terus berlangsung di titik sana. Di satu titik itu. Jujur ini aku ngerasa kayak gempa. Aku nggak tahu ini aku lagi dibawa mungkin ke suasananya sebelum terjadinya tanah longsor itu, memang udah ada pergerakan dari tanah dari bawah ya Fasya. Jadi itu aku ngerasa tadi tuh kayak ada gelombang, dan sekarang di atas kita, persis banget di atas kita, ada sosok yang seperti menutupi kita besar sekali. Tapi lagi-lagi bedanya adalah sosok ini sangat positif, tidak sama sekali mengganggu kita. Ada suara lagi ya? Iya. Ada suara lagi nggak sih? Nggak, berarti Kak Frisly memang sosok-sosok yang banyak di tempat ini itu malah sosok positif. Betul. Coba Fasya bawa HT-nya. Iya. Coba dicek ke sana deh, ke tim sana. Masih baik. Jadi hanya berupa bisikan-bisikan ya. Karena memang untuk lokasi kali ini cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya, dimana kita datang ke sebuah rumah. Namun kali ini adalah seperti yang kita bisa lihat, ini adalah sebuah alam terbuka ya. Betul. Ini adalah bukit yang ya ini bisa kita bilang tebing bukit, tebingnya. Ini tebingnya. Nah, di sini itu betul kata Gudi, dan emang ada residu yang paling kuat itu soal panikan penduduk-penduduk yang ada di sini dulunya. Oke, tapi sebelumnya Kak Den dan juga Kak Rudi, sempat beredar kabar bahwa sebelum kejadian bencana alam tanah longsor tersebut, warga itu sempat mencium aroma gosong atau terbakar. Apa mungkin ada kaitannya antara aroma terus langsung kejadian bencana alam itu? Jadi gini, makhluk goib itu suka ngasih tanda, apalagi ke penduduk yang asli tinggal dekat sini. Contohnya misalkan entah dalam mimpi, ataupun bisa jadi wangi-wangian. Wangi busuk itu bukan hal yang baik, tapi mungkin bisa jadi bencana. Dan emang ada yang sosok itu emang suka ngasih vision, bahkan
sosok itu bisa kita bilang hal yang positif lah ya. Merasa ada campur tangan gaib dari peristiwa bencana yang terjadi, dan Ananda mencoba menarik sosok astral yang pernah memberi tanda sebelum bencana datang. Oke, boleh. Seperti apa sosoknya? Bisa digambarkan mungkin? Sosok ini bisa kita bilang sosok nyai dengan menggunakan kebaya. Nah, dia ngasih vision ke ngasih hal sesuatu ke penduduk-penduduk sini dengan bau busuk ataupun mimpi ataupun hal lainnya. Sebentar maaf. Cek ya, masuk ke sini kenapa? Gimana di sana penelusurannya aman atau enggak? Aman sih Fasya. Kebetulan kita lagi ada di daerah perkebunan gitu sih, tapi memang di sini juga nggak terlalu keurus. Di sana aman nggak? Di sini kita aman sih, kita juga lagi nelusurin salah satu rumah yang terkena dampak bencana itu sih, kata Tasya. Kenapa tadi aku bilang minta tolong dicek? Karena nggak tahu, aku tiba-tiba dapat gambaran ketika menyebutkan tentang tradisi, adat istiadat dan amarah. Aku ngedenger satu dentuman suara dari arah sana, mungkin itu dari tim satunya, dan juga aku ngerasa gelombang tadi. Coba kita explore lagi kali ya. Kita coba untuk jalan lagi ke jalanan depan. Kita coba. Tapi Ini kenapa ya Kak Rudi? Saat kejadian yang terbentur kepalanya dulu. Dia sakit kepalanya. Jadi saat kejadian kepalanya terlebih dahulu. Mungkin di bawah tanah ini apakah ada korban yang tertimbun? enggak ada. Kejadiannya bukan di sini. Di sini sempat terjadi bencana, tapi nggak ada korban. Dan jin-jin korban dari sana, beberapa ada yang pindah ke sini. Jadi yang saat ini kita jumpa ini adalah yang jadi korban di tempat sana. Sebelah sana jadi dia pindah ke sini. Tapi Betul. sebetulnya kalau makhluk gaib seperti itu, dia lebih suka di alam terbuka seperti ini atau di rumah-rumah gitu, seperti yang tadi kita udah kunjungi mungkin. Jadi gini, goib itu di mana aja itu ada, Mas ya. Bahkan kalau bisa kita bilang untuk di alam ataupun di bangunan itu semua ada. Tinggal dia nyaman di sebelah mana ya. Dan emang untuk level-level segi levelnya itu emang beda-beda. Goib yang ada di alam ataupun di bangunan. Dan kebanyakan goib yang ada di alam itu lebih levelnya itu lebih high, lebih tinggi dibandingkan goib-goib yang ada di bangunan. Nah, betul, jadi kebanyakan di sini adalah yang pertama guys, ya. Kalian dengar bunyi-bunyi nggak sih di situ? Tak hanya Frisly dan Fasya, Iya. Dan Rudi maupun Tasya mulai mendengar suara misterius dari arah belakang penelusuran. Flashback sesuatu itu, goib itu pada keundang. Jadi ingin juga di flashback walaupun itu nggak ada kepentingannya untuk kita. Jadi beberapa makhluk gaib di sana itu cari perhatian kita, seperti mau menyampaikan pesan. Kira-kira apa tuh yang mau mereka katakan? Apa mereka terganggu dengan kehadiran kita di sini atau gimana? Jadi saya sempat melihat siluman babi situ. Seolah tak ingin diacuhkan keberadaannya, sosok siluman yang sempat dirasakan kehadirannya oleh Den dan Rudi kembali memberikan sinyal gangguan. Tak ingin ditinggalkan begitu saja, Den, Ananda dan Rudi mencoba mengejar sosok siluman yang mencoba memberikan sinyal gangguan ke penelusuran kami. Dia menghilang. Tadi dia lari ke sana Ke kayaknya. arah mana? Lari ke sana. Ke arah sebelah sana. Kan sebentar. Siluman babi ini maksudnya apa? Ngikut kita, ngintip kita. Nah itu dia makanya. Tapi dia kayak ngasih sinyal ke kita. Ayo.
udah mulai ada firasat-firasat yang tanda-tanda yang kurang baik sebetulnya ya. Dan itu makin kacau ketika Tasya itu masuk ke daerah hutan-hutan situ, perkebunan dan hutan-hutan yang mungkin bisa dibilang jarang tersentuh manusia ya, karena memang kelihatan dari rumput-rumputnya atau jalan setapaknya tuh susah banget. Tadi kita sampai jatuh-jatuh, bahkan samping kiri kita tuh jurang gitu, dan itu medannya bahaya banget sih. Ntar makin kesini hawanya semakin pekat. Ya. Hati-hati, takutnya ini jebakan. Ya, di atas. Ayo. Tak dapat dipungkiri, jalan setapak yang licin serta berada di pinggiran kali kering penuh bebatuan membuat pengejaran ini semakin mencekam dan berbahaya. Kak Rudi boleh tolong? Kak Rudi boleh tolong? Hei, jangan nantangin saya. Ini baik-baik sama kamu. Hah? Awas jatuh Kak Den. Ini kenapa Kak Rudi? Jadi, Tasya, di depan sana ada siluman, bisa kita katakan siluman babi. Hei, Siluman babi dan monyet. kenapa kamu? Hah? Ingin apa? Kenapa dia membawa kita ke tempat seperti ini? Boleh ditanyakan mungkin Kak Den? Jadi, dia kayak dia suka. Bahkan dia bilang, saya sangat membenci manusia yang datang ke sini yang sudah merusak alam. Berbeda dengan apa yang Rudi dan Den Ananda temukan, Frisi dan Fasya masih melanjutkan penelusuran ke berbagai bangunan kosong layaknya perkampungan mati, hingga mereka melihat sosok astral yang mencoba untuk berkomunikasi. Oke, ini juga kenapa aku ngajak di sini barusan denger, aku nggak tahu semuanya denger atau enggak, tapi aku ngedengar suara rintihan. Fasya, percaya nggak percaya sebenarnya ketika adanya ikatan baik antara manusia dengan mereka dengan cara hidup berdampingan, itu akan adanya bantuan secara tidak sadar, entah lewat mimpi, entah mungkin mencium wangi, atau bahkan sampai melihat sosok dan dia menyuruh kita untuk pergi. Itu kalau misalnya benar-benar tujuannya baik ya. Tapi kalau tentang tadi nyium bau yang aku bilang kayak ada sesuatu yang dibakar, sosok di belakang ini mungkin sosoknya udah sering banget kita temuin. Sosok dengan badan terbungkus. Sosok dengan badan terbungkus, tapi dia seringkali berpindah tempat dari posisi rumah ini ke rumah lainnya. Nih, kita mendekat ke arah sana karena sekarang dia terbang. Coba. Assalamualaikum, permisi. Gak apa-apa, Fasya. Ayo. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Yuk. Udah? Oke. Sosoknya ini berpindah Fasya, biasanya seringkali mungkin ada suara ya. Seringkali mungkin aku, Kananda, Karudi dan teman-teman lainnya yang punya kemampuan itu mencium aroma gosong atau aroma yang kurang enak dari sosok ini. Tapi beda, sosok ini mencium seperti buah yang dibakar. Jadi kayak ada manis dan menyengat. Dan itu pertanda apabila kalau misalnya ada masyarakat di sini yang akan meninggal. Karena memang percaya nggak percaya, orang yang di kampung ini kan meninggal ya dikuburnya juga di daerah sini ya, Fasya. Mendiami tempat ini secara keturunan, nanti anaknya juga tinggal di rumah itu dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka juga sedih kalau misalnya tempat ini total benar-benar tidak dihunikan lagi. Sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin. Jadikan
dia berbisik secara lantang, tapi emang apa ya, kayak rintihannya tuh berasa. Intinya mereka berharap kalau ini masih bisa dijadikan tempat tinggal lagi. ya. Tapi Fasya, aku ngerasa kalau adanya putus ikatan antara mereka, para leluhur yang dari tadi kita temuin, dan juga menghantarkan kita ke titik ini. Karena sekarang sosok-sosok seperti yang memakai hanya kain, terus sosok nini ya, maaf tapi perempuan tanpa menggunakan apapun di bagian atas, tapi menggunakan sedikit kain di bawah dan membungkuk. Terus juga ada kakek-kakek yang jelas banget itu seperti memakai penutup kepala yang bener-bener untalan kain di kepala, membawa Tongkat kayu yang biasanya mereka gunakan dan tuncap di depan tempat seperti guanya mereka. Mereka bilang adanya putus ikatan antara kami dengan kalian. Perlahan, misteri yang ada mulai terkuak dari penuturan Frisly seolah membenarkan apa yang dirasakan Frisly. Sebuah petuah akan adanya ritual yang terlupakan di tempat ini dituturkan langsung oleh garis keturunan terakhir dari para leluhur. Abah mah waktu Abah masih hidup mah ya, dulu tradisi Abah tapi sekarang mah nggak pernah yang pakai. Suka kalau bulan Muharram suka sedekah bumi. Dia numa katanya kita harus sedekah ke bumi, kita makan dari bumi, dari tanah, ibaratnya dari tanah ya. Kita penghasilan kita berkebun dari tanah. Bantu pegang dong. Tolong. Lurus dekat jembatan.